warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi video tentang rangkaian reverse forward atau putar kanan kiri, dan bisa disebut interlock dengan menggunakan satu motor. Untuk komponen-komponen yang dibutuhkan adalah yang pertama ada MCB 3 pas 1 buah, lalu ada MCB 1 pas juga 1 buah. Kemudian komponen selanjutnya adalah kontaktor 2 buah. Di sini menggunakan kontaktor Mitsubishi SN25. Selanjutnya adalah overload 1 buah. Kemudian ada emergency stop. Selanjutnya ada 1 buah push button off dan 2 buah push button on. Pilot lamp atau lampu indikator merah, kuning, hijau. Pada rangkaian ini saya menggunakan lampu hijaunya 2 buah, 1 untuk putar ke kanan, 1-nya untuk putar ke kiri. Kemudian selanjutnya ada motor 3 pas. Lalu ada kabel secukupnya dan komponen-komponen pendukung lainnya. Nah, ini adalah gambar rangkaian kontrol. Ini bukan direct online ya, ini pakai putar kanan kiri atau reverse forward, salah ketik, masih belum diganti itu. Kemudian ini rangkaian dayanya reverse forward atau putar kanan kiri, di mana di situ ada MCB 3 pas RST masuk ke kontaktor 1, juga RST kontaktor 2-nya untuk kabelnya dikoppel ya, antara R bertemu dengan R, S ketemu dengan S, T ketemu dengan T. Adapun untuk outputnya kontaktor 2 itu salah satu kabel harus dibalik. Di sini R bertemu dengan T, kemudian S-nya bertemu dengan T-nya kontaktor 2, R-nya kontaktor 2 bertemu dengan T-nya kontaktor 1, kemudian R-nya kontaktor 1 bertemu dengan S-nya kontaktor 2, lalu S-nya kontaktor 1 bertemu dengan T-nya kontaktor 2. Selanjutnya untuk overload, yaitu RST dari kontaktor 1 langsung menuju ke motor melalui overload dulu. Ini adalah gambar komponen-komponen yang sudah disediakan. Ada MCB 3 pas, MCB 1 pas, ada 2 buah kontaktor, 1 buah overload, 1 buah emergency stop, 4 buah lampu pilot lamp, merah 1 buah, kuning 1 buah, kemudian lampu hijaunya ada 2, 1 untuk putar kanan dan 1-nya untuk putar kiri. Lalu push button off-nya ada 1, push button on-nya ada 2, lalu motor 3 pas 1 buah. Kita rangkai. Untuk pertama kabel RST kita masukkan di MCB 3 pas, lalu dikoppel ke MCB 1 pas untuk R-nya. Lalu dari R MCB 1 pas menuju ke
emergency stop. Kemudian terminal output emergency stop masuk di 95 overload. 96 overload menuju ke terminal input push button off. Terminal output push button off dikopel atau dijumper ke push button on. Terminal input push button on, yang mana push button off kita memakai NC, kemudian push button on-nya memakai NO. Terminal outputnya push button off kita kopel, masukkan kabel ke nomor 14 kontaktor 1. Lalu untuk nomor 13 kontaktor 1 menuju ke terminal outputnya push button on. Push button on 1. Kemudian dari 13 kontaktor 1 menuju ke 21 NC kontaktor 2. Nomor 22 NC kontaktor 2 menuju ke A1 kontaktor 1. A2 kontaktor 1 khusus untuk netral, kabel netral. Semua untuk lampu pilot lamp di jumper semua untuk netral. Kemudian input push button on 1 dikopel di jumper dengan input push button on 2. Output push button on 2 menuju ke 13 kontaktor 2. 14 kontaktor 2, nomor 14 kontaktor 2 dikopel dengan 14 kontaktor 1, jadikan 1. Kemudian nomor 13 kontaktor 2 menuju ke 32 NC kontaktor 1. 31 NC kontaktor 1 menuju ke A1 kontaktor 2. A2 kontaktor 2 digabung langsung, dikopel ke netral. Kemudian overload kita menuju ke lampu. Di sini sebelum lampu kita kembali dulu. Jadi rangkaian ini sudah bisa jalan tanpa menggunakan lampu. Ini hanya rangkaian kontrolnya saja, belum menggunakan rangkaian daya. Jadi untuk rangkaian lampu indikatornya saya menggunakan kabel warna hijau untuk membedakannya. Kita lanjut. Untuk 97 overload kita jumper, kita kopel ke 95 overload. Kemudian 98 overload langsung menuju ke lampu indikator kuning. Adapun untuk nomor 21 NC kontaktor 1 kita jumper ke 95 overload. Memakai 95 boleh, memakai 97 juga boleh. Kemudian nomor 22 NC kontaktor 1 menuju ke lampu merah, lampu indikator merah. Selanjutnya untuk nomor 31 NC kontaktor 2 kita jumper langsung ke dari emergency stop. Untuk nomor 32 NC
kita jumper ke lampu merah karena dia fungsinya sebagai lampu merah standby. Kemudian selanjutnya untuk lampu hijau 1 putar ke kanan memakai A1 kontaktor 1. Lalu untuk A1 kontaktor 2 menuju ke lampu hijau nomor 2, yaitu berfungsi sebagai lampu indikator putar ke kiri. Dari sini sudah selesai semua. Jadi mulai jalur rangkaian kontrol dan jalur lampu indikator rangkaian tersebut. Kita lanjut ke rangkaian daya. Untuk rangkaian daya, kabel RST dari MCB 3 pas menuju ke kontaktor 1. Di sini ada L1, L2 dan L3. Yang mana L1 dipergunakan untuk sumber R. L2 adalah untuk sumber S, sedangkan L3 untuk sumber T. Untuk kontaktor 2-nya kita jumper langsung dari kontaktor 1 input, R bertemu dengan R, S ketemu dengan S, T bertemu dengan T. Kemudian untuk output kontaktor 1, output kontaktor 1 langsung T1 R untuk sumber R bertemu dengan sumber R juga di overload, terminal pertama overload. Kemudian S-nya dari kontaktor 1 menuju ke terminal overload nomor 2. Untuk T dari sumber T dari kontaktor 1 menuju ke terminal overload nomor 3. Selanjutnya untuk terminal output kontaktor 2 untuk R bertemu dengan sumber R. Di sini memakai warna merah. Kemudian yang S kontaktor 2 bertemu dengan T kontaktor 1. Sedangkan T kontaktor 2 bertemu dengan S kontaktor 1. Di sini ada salah satu fasa yang dibalik karena untuk sumber tegangan 3 fase agar putaran motor bisa terbalik, maka salah satu fasanya harus dibalik, maka dia akan berbalik arah. Kemudian dari terminal 1, 2, 3 overload yaitu menuju ke motor RST. Untuk rangkaian motornya kita menggunakan hubungan star. Jadi keluaran dari motor ada 3 sumbu, yaitu U, V, W. Untuk rangkaian daya kita sudah selesai. Jadi untuk jika digabung semuanya maka gambarnya akan seperti ini. Jadi kalian kalau tidak mengikuti dari awal maka akan rumit. Oke, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.